antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Dari keringat rakyat. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Pak. Kita semua cari kau. Kalau udah dicari sama tentara itu ya, paling dia kau nangis jelas itu. Tidak mau berdoa dengan bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab. Ya berarti kan menyamakan dengan makhluk. Itu aja. Hari ini kita akan menyikapi berita-berita viral pada saat ini tentang bagaimana kontroversialnya pernyataan di antara pejabat-pejabat di negara ini. Saya hanya membicarakan hukumnya, tidak memprotes orang lain. Itu kata-katanya, Tuhan kita ini bukan orang Arab. Ini banyak kali multi tafsir yang perlu kita garis bawahi. Tuhan kita ini bukan orang Arab. Ini keliru. Yang benar, Tuhan kita ini bukan Tuhan orang Arab. Itu yang benar. Karena Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan sesuatu dan tidak bisa diserupakan seperti makhluk. Yang dinamakan alam masiwallah. Alam adalah sesuatu yang bukan Allah. Apa yang ada pada Allah tidak ada pada alam. Alam ini makhluk. Arti makhluk sesuatu yang diciptakan. Arti makhluk sesuatu yang diciptakan. Jadi yang bukan Allah alam. Contoh alam, aras, kursi, langit, bumi, planet, tata surya, bintang, bulan, seluruh planet di jagat raya ini, yang ada di bumi, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, yang di alam gaib, surga, neraka, malaikat, syaitan, jin, semua dari makhluk yang kecil sampai yang besar, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam perut bumi, semua itu namanya alam. Jadi Allah bukan alam, Allah Khalik. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Jadi kalau kita samakan Allah dengan makhluk, ini harus dipertanyakan Islamnya. Saya tidak menyatakan murtad. Tuhan kita ini bukan orang Arab. Orang. Kalau dibalik, Tuhan kita ini bukan Tuhannya orang Arab, itu betul. Tapi kalau Tuhan kita ini bukan orang. Tuhan disamakan dengan orang. Allah disamakan dengan manusia. Ini bermain di pinggir sumur, bisa-bisa terjebur ke dalam sumur. Ini perlu kita menjelaskan menurut ilmu yang sudah kita peroleh daripada guru-guru kita. Jadi Tuhan kita ini bukanlah Tuhan orang Arab semata-mata, tetapi Tuhan kita ini Tuhan alam semesta. Tuhannya orang Indonesia, Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang kafir yang menciptakan segala alam, baik orang Islam, orang kafir, orang kaya, orang miskin, pejabat, atau orang miskin yang bukan pejabat, itu Allah. Jadi Allah yang menciptakan. Jangan disamakan seperti manusia. Ya, jadi kalau kita samakan Tuhan seperti manusia, Tuhan kita ini bukan orang Arab, itu kata-katanya ada mempersamakan. Ini kalau sudah terlanjur bagaimana? Cari solusi.
verifikasi, kita saling bermusyawarah, jangan saling, istilah bahasanya, saling melaporkan, ya, kurang bijak. Tetapi dari pihak Habib Bahar pun menyadari bahwasanya ini kata-kata ini harus kita sampaikan dengan mau'izah hasanah, peringatan yang baik. Nah, semua ini salah, manusia ini tempat salah. Sebaik-baik orang salah adalah orang yang taubat kepada Allah dan mengakui kesalahan. Saling memaafkan di antara kita, jangan saling melaporkan. Karena perkara ini walaupun sudah viral, tetapi mari kita sama-sama bermusyawarah, duduk dan saling memaafkan, selesai masalah. Jangan saling menyalahkan. Perkara yang kecil kita hilangkan, perkara yang besar kita kecil dan kita hilangkan. Itu adalah orang bijak, orang bijaksana. Jadi saling memaafkan jalan satu-satunya menurut pendapat saya. Itu begitu. Saya tidak menyalahkan si A dan tidak menyalahkan si B, tetapi dua-dua salah. Yang pertama, Habib Bahar menyatakan sedikit keras dalam pidatonya, walaupun itu tupoksi dia, tetapi kita harus menjaga marwah orang lain, apalagi seorang pejabat negara. Mau'izah hasanah dengan baik, jangan dengan kekerasan. Karena Pak Dudung pun orang Islam, Habib Bahar pun Islam, sama-sama Islam. Untuk apa saling bertikai, untuk apa saling berkelahi, untuk apa saling menuding ini salah itu salah. Ya, mudah-mudahan ini dapat didengar oleh semua orang. Kita reaksikan lagi bagaimana video selanjutnya. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Allah itu bukan orang, udah pasti. Kok kau bilang bukan orang Arab? Itu penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama pada tanggal Pak Dudung mengenai karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Bahar sendiri dalam ceramahnya itu menjelaskan, saya tidak menjelaskan seolah-olah ini yang ngomong nih Pak Dudung nih, padahal bukan Pak Dudung nggak ngomong seperti ini nih. Kok nggak kelihatan di Semeru? Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Kamu tahu nggak matamu? Hormat, saya boleh menyatakan buat laporan. Kang Dudung boleh menyatakan begitu. Bahkan sebelum-sebelumnya juga banyak yang membuat statement-statement yang sangat menyinggung. Tapi saya nggak persoalkan, karena menurut saya kalau mau laporan malah saya paling berhak melaporkan dalam perspektif ketersinggungan umat Islam, khususnya saya sebagai umat Islam yang memahami persoalan tauhid ini. Nah, tapi saya nggak melaporkan. Bahkan dalam kalimat-kalimat di YouTube saya itu, saya menyatakan Kang Dudung saudara saya dikenali awalnya dengan Herman Ishak dari Palembang. Jadi saya mungkin saudara Husin nggak paham bahwa saya itu bersahabat atau paling tidak kenal. Bang Egy. Ya. Bang Egy dan Bahar Smith maki-maki orang. Yang kita lihat ini, Anda kan bilang ini Bahar sebagai ulama, sebagai mubalik. Apa iya mubalik dan ulama itu tingkahnya seperti Bahar? Tuhan kita bukan orang Arab, clear ini jelas, nggak ada masalah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika bahasanya Jenderal Dudung ini disimpulkan Pak Dudung menyetarakan dengan Tuhan dengan manusia, ya berarti kan fitnah. apa yang disampaikan Habib Bahar bin Smith bagian dari kritik keras terhadap beliau supaya beliau juga paham soal agama, karena bukan ruangnya mungkinnya seorang jenderal bicara soal agama. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan ke depan prajurit Kopassus
harus siap melaksanakan tugas dimanapun dan tetap pegang teguh NKRI harga mati. Kami serukan kepada seluruh umat Islam, wahai umat Islam, wahai para pemuda-pemuda Islam, bersatulah engkau, rapatkan barisan dan rebut kejayaan Islam di tanah Indonesia. Jadikan kalimat-kalimat takbir kalian, jadikan suara-suara Allahu Akbar kalian, pengikat takbir kalian, teriakan takbir kalian, demi Allah, teriakan takbir kalian akan meruntuhkan kerajaan-kerajaan kezaliman di tanah Indonesia. Laporan ya yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait Habib Bahar bin Smith, maka di sini kami sampaikan kami sangat menyayangkan hal tersebut karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan. Habib jangan ceramah, emang kau sama mengabrami saya? Jika ada kata kapok saya, Bahar bin Smith, kapok di penjara, mau capek di penjara, lelah di penjara, nggak ada itu. Tidak ada kata kapok bagi saya. Agama yang sudah sempurna, mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Memangnya Aladin bim salabim. Rasulullah berhaji yang terakhir kali, turunlah ayat Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu wahai Muhammad agama. Al-yawma akmaltu dinakum. Jadi agama ini sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku berikan nikmat-nikmatku. Waraditu Islam Madinah. Dan aku sudah rela, kata Allah, Islam adalah agama kamu. Jadi Islam ini adalah Islam agama yang paling sempurna di muka bumi. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, artinya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Allah ridha dengan agama Islam. Jadi pendapat orang tua ini menyatakan Islam itu belum sempurna, Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang ini. Tidak termasuk ikutan opini orang ini membawa kita untuk menganggap Islam ini bukanlah agama yang sempurna. Masya Allah, na'udzubillah. Katanya Nabi Muhammad itu bukan membawa agama baru. Nabi Muhammad bukan membawa agama baru, tetapi Nabi Muhammad ini membuat sekte di dalam agama Nasrani ini. Na'udzubillah min dzalik. Apakah dia tidak membaca Al-Quran, tidak mengerti hadis, tidak mengerti ijma' qiyas ulama? Allah jelas-jelas menyatakan, saya ulangi lagi, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai, yang diakui oleh Allah, betul-betul agama samawi, agama dari langit, agama dari Allah, artinya adalah agama Islam. Selain Islam tidak diterima. Selain Islam kafir. Oh, kasar, tidak kasar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir. Tidak ada dalam ayat Al-Quran ya ayyuhal non-muslim. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Jangan mengikut opini orang-orang goblok semacam ini. Ini taunya membodoh-bodohkan umat saja. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena
Karena dampak kita kan ya kita itu hampir tiap malam loh. Bahkan kita habis tahajud kita pegang handphone baca Twitter. Habis subuhan biasanya kita wiridan kita baca Twitter. Ya kan? Ini kebiasaan kita nih tiap hari nih. Jadi kita mantau banget lah yang namanya media sosial. Termasuk pernyataannya Bang Egy dan Bahar Smith yang akhirnya ini ada 2 kelompok. Nah ketika ini ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya pasti pada ribut. Dan ini kalau nggak segera diselesaikan, bagaimana langkahnya? Langkah hukumnya saya sebagai Husein Shahab, Habib Husein Shahab pribadi, apa yang harus saya lakukan kecuali kalau bukan bikin laporan? Saya harus teriak-teriak, bikin kayak Bang Egy, podcast juga, ramein juga, marah-marah juga, enggak. Ini kan kita bikin laporan, diproses, kalau memang terbukti bebas. Apa kalau memang nggak terbukti bebas, kalau terbukti masuk. Ya kita buktikan aja secara profesional gitu kan. Kita bikin laporan, ya udah diproses aja. Kalau memang nggak terbukti, ya nggak terbukti. Izin saya yakin, jangan pernah bikin stigma polisi itu memihak. Artinya memihak ke orang-orang yang pendukungnya pro pemerintah. Yang nggak pro pemerintah, ini stigma yang ada di masyarakat umum, di netizen. Khususnya kata novel Bang Mukmin, sudah 28 bikin laporan, nggak pernah ada diproses. Saya yakin cara bikin laporannya pun benar. Apakah itu unsur-unsurnya tercapai? Apakah unsur-unsurnya itu terpenuhi? Belum tentu. Itu kenapa? Jadi pertanyaan juga, kenapa polisi nggak proses laporannya novel Bang Mukmin? Dasar kita permasalahan kita ini adalah masalah Kasat Dudung, Jenderal Dudung bilang bahwa dia kan menjelaskan doa, cara dia berdoa, metode dia berdoa. Dia bilang, saya doa gampang, simple aja, pakai bahasa Indonesia. Karena Tuhan kita nih, karena Tuhan kita, bukan orang Arab. Tuhan kita bukan orang Arab, clear ini jelas, nggak ada masalah. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah ketika bahasanya Jenderal Dudung ini disimpulkan seolah-olah Pak Dudung ini menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Nah ini kesimpulan ini yang perlu kita luruskan. Jadi kan Pak Dudung kan bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab. Memang bukan orang Arab, memang bukan orang, memang bukan Arab. Bukan orang Arab. Apa yang salah dengan bahasanya Pak Dudung? Ada bumbu-bumbunya yang mana akhirnya itu dapat masyarakat menyimpulkan bahwa Pak Dudung menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Sama yang keluar ini kan yang viral. Itu videonya Bang Egy viral. Itu video viral artinya dikonsumsi oleh publik. Ketika Bang Egy bilang ini Pak Dudung menyetarakan dengan Tuhan dengan manusia, ya berarti kan fitnah, menyesatkan. Saya ambil dari transkrip yang saya ambil ya. Dudung menyatakan kesetaraan antara Tuhan dengan orang. Ini jatuhnya secara hukum kena pasal 156A KUHP. Berarti kan abang udah bisa menggiring opini ya di sini ya bahwa Pak Dudung itu salah gitu. Bahwa Pak Dudung ini berbicara karena Tuhan kita itu bukan orang Arab. Bang Egy ngarahin bahwa Pak Dudung itu menyetarakan antara Tuhan dengan manusia. Coba bisa diputar nggak? Jadi kesalahannya jelas, saudaraku Jenderal Dudung, Anda telah menyamakan Allah dengan orang, bahkan itu implisit nih, bahkan itu implisit adalah penghinanya. Soal mengenai bahasa yang disampaikan oleh Bahar Smith, kalau seandainya Pak Dudung bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab, tapi Indonesia, tapi Tuhan kita orang Yahudi. Nah, baru salah. Kalau kita bilang Tuhan kita bukan orang Arab, apa yang salah? Bahar ini sebagai ulama, ya, sebagai mubalik. Ketika seorang ulama, Anda bilang Bahar sebagai ulama, ya kan? Kemudian
dia dengan akhlaknya yang seperti itu, maki-maki orang. Yang kita lihat ini, Anda kan bilang ini Bahar sebagai ulama, sebagai mubalik. Apa iya mubalik dan ulama itu tingkahnya seperti Bahar? Ini merupakan